Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arah Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan dibawakan dari berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian ya yang menyaksikan podcast hari ini dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri Dokter Rian yang hari ini bertugas sebagai host pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena biasanya kan tentang penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suatu program. Program apakah itu? Namanya program hamil atau promil. Nah, kenapa saya panggil Bapak dan Ibu? Karena program hamil ini penting untuk suami dan juga untuk istri. Tuh, aneh ya, promil biasanya buat istri doang kan? Nah, makanya ini kita coba bahas kenapa suami juga perlu untuk mengikuti program promil seperti itu. Oke. Nah, pada hari ini kita sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis obgyn atau mungkin lebih familiar disebut dengan dokter kandungan ya, yang luar biasa dahsyat dan memang sudah pakar di bidangnya. Mari bersama-sama kita sapa Dokter Arnova Reswari, spesialis obgyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, Waalaikumsalam Dokter Yan. Assalamualaikum Sobat Alhamdulillah. Dokter. Masya Allah, sedang di mana, dok? Sedang di rumah, Dok. Alhamdulillah, lagi istirahat ya, dok ya? Iya, Dok. Sehat, dokter? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sobat sekalian, Dokter Anova ini sebenarnya teman saya juga, seangkatan sama di FK ya, Masya Allah. Baik, Dokter Anova, sebelum kita mulai pembahasan tentang promil ini, boleh tolong disapa dulu sobat dokternya dan juga mungkin boleh ceritakan Dokter Anova praktek di mana saja. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Dokter Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dokter. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dokter Arnova Reswari, spesialis obstetri dan ginekologi. Biasa dipanggil Dokter Nova atau Dokter Arnova. Saya saat ini berpraktek di Rumah Sakit Universitas Pajajaran, sekaligus juga saya merupakan dosen di program studi kedokteran di Universitas Pajajaran. Kemudian selain itu, saya juga karena domisilinya di Kota Bandung, saya juga berpraktek di Rumah Sakit Pindad. Begitu, Dokter Rian. Masya Allah, ini ternyata bukan dokter dokter biasa nih, dokter pengajar juga, sobat dokter. Masya Allah, semoga ini berkah ilmunya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik dokter, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya dok ya, untuk pembahasannya dok ya. Mangga. Oke, pertama-tama mungkin yang namanya promil ini sobat dokter sudah tidak asing lagi dengan kata-kata promil, tapi boleh tolong diceritakan secara umum dok, promil itu sebenarnya seperti apa dokter? Baik, Dokter Rian. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang promil ya, singkatan dari program hamil, sebenarnya adalah bagaimana sih tata cara baik itu kita merencanakan maupun juga kita misalnya memulai untuk hamil. Biasanya untuk pasangan suami istri, baik yang memang belum pernah punya anak maupun yang sudah pernah punya anak dan ingin menjarakan proses kehamilannya atau juga merencanakan nih untuk program nutrisi pasangan suami istri tersebut begitu Dokter Rian. Oke oke, memang merencanakan kehamilan berarti ya dok ya? Benar. Oke, nah dok, untuk hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan promil ini dok? Baik. Jadi sebenarnya kalau jadi karena kita sebenarnya suatu kehamilan ini kan suatu bentuk kerjasama ya Dokter Rian antara Iya. suami dan juga istri. Jadi tentu yang pertama kita tetap harus mempersiapkan secara garis besar sebenarnya dua hal, yaitu baik itu fisik ibu, kemudian juga bagaimana dengan mental ibu dan juga supporting system di sekitar ibu gitu. Jadi yang kita perlu persiapkan tentunya kalau misalnya memang nih pada pasutri yang memang belum pernah punya anak sama sekali, kita harusnya juga yang pertama memantau bagaimana kondisi fisik, baik itu mulai dari siklus menstruasi ibu, keteraturan siklusnya, kemudian juga bagaimana nih diet yang harus dipersiapkan untuk merencanakan kehamilan. Lalu bagaimana baik itu dietnya makronutrien maupun mikronutrien. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana apa persiapan persiapan dari segi mentalnya begitu Dokter Yan. Jadi misalnya pada ibu atau misalnya pada pasangan yang memang mengharuskan menunda terlebih dahulu karena urusan pekerjaan gitu atau pendidikan. Nah, bagaimana nih persiapan mental kedua pasangan suami istri? Begitu juga dengan kesiapan finansial tentunya gitu.
Masya Allah. Berarti tadi saya simpulkan ada tiga berarti ya. Yang tadi Mm-mm. pertama dari fisik, kedua Mm. mentalnya, ketiga finansialnya ya dok ya. Iya, benar Baik, dokter baik, Yan. Masya Allah. Baik dokter. Nah ini pertanyaannya penting dok. Karena tadi saya sudah spill di awal bahwa ini apa namanya podcast hari ini bukan buat ibu-ibu saja tapi buat suami juga. Nah, screening apa saja yang baiknya dilakukan dalam promil, Dok? Baik dari sisi suami maupun sisi dari istri, Dokter. Baik, kalau misalnya kita pisahkan dokter Yan, misalnya nih ya jadi pada pasangan suami istri yang aktif, lalu kemudian belum memiliki anak, baik itu selama 6 atau sampai 1 tahun masa kehamilan, berarti eh, terdapat masalah nih, karena Hmm. harusnya apabila pasang suami istri, lalu dia tidak menggunakan pengaman dan juga aktif berhubungan seksual, harusnya pada waktu masa subur tentu membuahkan suatu kehamilan. Nah, kita bicara dulu misalnya pada pasangan suami istri yang memang belum dikaruniai anak selama kurang lebih 1 tahun, atau dari kondisi medis kita sebut dengan infertilitas primer, gitu dokter Yan. Jadi untuk yang pada pasangan khusus pasutri ini, tentu kita harus menganalisis ini masalahnya ada di mana. Meskipun berdasarkan literatur, banyak masalah itu bersumber dari faktor istri atau misalnya kita biasanya sebutnya anovulatory dysfunction. Nah, namun juga dari pihak suami nih juga kita harus menggali atau bahkan bisa berkomunikasi pada suami untuk memeriksakan juga kesehatannya. Yang paling simpel misalnya screening pada wanita yang memang infertilitas primer biasanya pertama bagaimana siklus haid pasien? Kemudian apakah siklus haid ini teratur? Lalu bagaimana regularitasnya? Dengan kita biasanya amati selama 2-3 kali siklus, apakah reguler? Kemudian bagaimana dengan durasi haidnya? Kemudian apabila memang ternyata tidak ada masalah pada siklus haid, berarti kita bisa lanjutkan untuk memeriksakan yang paling gampang, yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi transvaginal. Hmm. Biasanya kita minta pasien datang, Bu, nanti datang ya di hari kedua atau hari ketiga saat haid, maka kita akan lakukan pemeriksaan USG transvaginal untuk melihat apakah tampak kelainan anatomi, gitu, Dokter Yan. Nah, Baik, itu yang baik. dari segi eh, secara garis besarnya dulu untuk kita Mm-mm. screening. Kemudian dari pihak suami juga. Nah, karena dari pihak suami kan kadang kalau psikologi suami tuh nggak mau apa misalnya kayak takut ya dok Malu ya. ya Jadi dok ya? kita, bener dok. Jadi kan Iya, itu kan iya, iya, kayak iya. menyangkut harga diri gitu ya Iya dok. betul, 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 Nah, betul. jadi kita sebagai objin juga kita maksudnya harus objektif gitu, Pak. Mm-mm. Ini ibu kita periksa, tentu juga Bapak nanti yang paling gampang adalah pemeriksaan analisis sperma, Dokter Yan. Ya, Jadi di situ kita jelaskan bahwa nggak apa-apa kok Pak kita periksa analisis sperma karena banyak kelainan-kelainan sperma yang memang nggak hanya dari kuantitasnya saja, tapi mungkin bisa baik itu kualitasnya, misalnya seperti pergerakan spermanya, betul. konsentrasi sperma, dan kalau misalnya sudah terdeteksi, gampangnya ya kita akan refer suami ke dokter andrologi ataupun ke dokter urologi. Jadi Mm-mm. agar kita melakukan analisis atau assessment nih kepada kedua pasangan. Itu untuk pasangan yang memang belum pernah ya dokter Yan yang memang belum pernah punya anak. Nah, kalau misalnya untuk pasangan yang sudah punya anak, maka proses perencanaan kehamilan atau promil itu kita tekankan kepada agar tidak terlalu dekat jaraknya. Mm-mm. Jadi untuk merencanakannya lalu juga untuk mengurangi atau meminimalisir komorbiditas ibu. Misalnya dari segi nutrisi ibu nih. Kebanyakan kadang kan misalnya hamil anak ketiga atau hamil anak keempat, dasarnya diet ibu mungkin agak overweight. Kemudian Ya. misalnya kita juga screening nih bagaimana diet ibunya. Kalau Mm-mm. misalnya memang ibunya terlalu kurus, ya kita tentu harus menaikkan dulu BMI-nya atau body mass index-nya ke normal. Kemudian juga kalau obesitas mungkin ibunya diminta untuk program diet dulu. Mm. Kemudian juga kita biasanya akan screening pada pasien-pasien yang memang memiliki riwayat persalinan atau riwayat kehamilan yang sulit pada waktu anak sebelumnya. Misalnya, ternyata ibunya ada darah tinggi, dokter Yan. Mm. Maka tentu kita harus lebih aware nih dan juga untuk kehamilan selanjutnya kita akan screening mulai dari trimester 1. Begitu, Dok.
Masya Allah, lengkap sekali. Banyak, ternyata banyak ya screeningnya dan juga tadi jangan malu untuk suami ya, karena nih karena biasa kita lebih sering tuh kalau screening biasa wanita aja dok ya, istri aja dok ya. Iya Jarang yang betul namanya dok. screening screening laki-laki ataupun suami. Tadi screeningnya bisa mungkin ke androlog dan urolog ya dok ya. Iya betul dok. Baik, dok tadi ini sudah pernah tadi sudah di-spill sama dokter tentang mental, tapi boleh dijelaskan kembali dok lebih detail apakah masalah mental ini dapat mempengaruhi kesehatan seorang ibu yang sedang promil dokter? Oh, tentu ya, Dokter Yan, apalagi misalnya kita lihat di lapangan, misalnya pasien-pasien saya tentu ada tantangan sendiri bagi seorang wanita ya, baik itu yang memang belum pernah sama sekali punya anak. Jadi baik itu kadang pasien itu masih malah merasa misalnya telat head sedikit dok, langsung tes pack. Maksudnya lalu Hmm, juga dengan tekanan berbagai orang-orang di keluarga sekitar gitu-gitu ya, ya dok ya? iya benar dok. Jadi kan kayak semacam apa ya, seperti aib dan juga Ya, kayaknya setuju. kalau belum isi itu gimana gitu ya. Itu untuk Hmm, perdebatan nih bagi wanita yang memang belum pernah sama sekali. hmm, hmm, Nah, di hmm. situ kita juga menekankan bahwa ya itu tadi ya kita sebagai dokter objin juga memberikan selain kita juga memberikan saran medis, kita Hmm, hmm. juga memberikan bahwa memang sebenarnya kehamilan itu suatu hak prerogatif dari Allah ya, Betul. dokter Yan. Jadi memang di situ kita selalu pastikan apabila, apalagi terutama pada pasien unexplained infertility, dokter Yan. Jadi unexplained infertility ini seperti kita dokter objin sudah melakukan analisis dari segi anatomis, tidak ada kelainan, kemudian juga kita naikkan lagi nih untuk pemeriksaan yang lebih expert, namanya hysterosalpingografi atau HSG yang dikenal. HSG. Ternyata tuba juga keduanya paten. Kemudian juga udah kita lakukan percobaan untuk induksi ovulasi, pasien juga masih belum berhasil gitu. Jadi di situ kita selain kita juga mengedukasi pasien, wah mungkin ibu perlu saya refer nih ke dokter khusus endokrinologi fertilisasi untuk asesmen yang lebih lanjut. Kemudian juga dari segi mental ibu kita harus selalu kuatkan juga. Betul. Nah, begitu juga pada ibu-ibu. Jadi kan mungkin dokter Yan pernah dengar ya, misalnya habis melahirkan, tiba-tiba anaknya diabaikan, lalu juga atau misalnya bahkan ibunya tega menyakiti bayinya sendiri. Oh, yang Karena baby memang baby blues gitu kali ya dok ya? iya Bukan? benar dokter Hmm. Yan. Jadi apalagi kalau misalnya baby blues syndrome mungkin cukup banyak ya pada Hmm. ibu-ibu yang mungkin supporting sistemnya itu kurang ya, baik itu dari pasangan ataupun misalnya orang-orang sekitar ibu. Nah, jadi si baby blues ini bahkan bisa lebih parah lagi dokter yang menjadi depresi postpartum apabila ia Oh, terus subhanallah. terjadi terus-menerus Hmm. hingga lebih dari 2 minggu pasca salin. Nah, inilah yang kita persiapkan juga mental ibunya. Lalu juga ada pada wanita pasca keguguran. Jadi misalnya kita memiliki asuhan pasca keguguran yaitu pendekatan mentalnya. Jadi apabila memang memungkinkan pada pasien-pasien berisiko ini yaitu satu pasien dengan infertilitas primer, kemudian ibu mungkin yang memang dengan supporting system yang tidak baik, Hmm, 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 jadi hmm. sudah berkali-kali melahirkan, lalu juga mungkin finansialnya kurang, kemudian juga beberapa ada beberapa trauma pada waktu persalinan, misalnya ibunya diinduksi, kemudian atau Iya. misalnya pasca lahiran dengan alat atau seperti vakum gitu, dok. Kemudian yang ketiga adalah pada ibu pasca keguguran. Nah, ini tentu kita kalau misalnya kita melihat tanda-tanda, misalnya seperti ibu ada ke arah depresi atau misalnya tanda-tanda pasien ini sepertinya belum siap. Oh, yang keempat saya kelewat dokter yang Oh keempat iya. adalah kehamilan pada remaja. Oh, Jadi oke oke oke. para bocil-bocil yang misalnya ternyata sudah hamil Sudah duluan, hamil nah ini duluan. perlu Hmm, butuh approach dan juga screening juga dok untuk hmm, hmm. masalah kejiwaannya. Biasanya kita akan refer ke TS psikiatri atau Hmm. bahkan psikolog ya dok. Jadi nanti akan ada beberapa assessment yang dilakukan ibu. Memang kalau misalnya membutuhkan pendampingan pun biasanya kalau memungkinkan pasiennya didampingi sebaiknya oleh eh, psikolog atau bahkan dalam pantauan dokter psikiatri, dok. Ya, Masya Allah, ini ternyata saya kira maksudnya pembahasannya simpel tentang mental. Ternyata sangat luas ya dok ya mental ini dok ya. Iya Apalagi dok, tadi bener. benar tadi saya benar tuh kasihan banget ya dok ya maksudnya kayak semacam kalau misalkan masih setelah tadi kan infertilitas primer tuh setelah setahun menikah belum hamil ya dok ya.
Nah, itu kan Betul, biasa Dok. takutnya ada tekanan dari mana, saudara, teman, kok belum hamil, lalu itu ternyata sangat mengganggu mental dari ibunya berarti ya dok ya. Pasti, Dok, pasti. Dan juga memang kalau dari lapangan, misalnya Mm, pasiennya konsul ke saya sendiri ya, memang pasien-pasien yang berkali-kali keguguran atau berkali-kali telat haid lalu tes pack namun negatif, itu mm. bahkan mereka kayak udah merasa, dok, tapi kayaknya saya hamil deh, kayaknya Ya mungkin udah keguguran Allah. atau bahkan ini. Dan ini sangat butuh supporting system suami banget, dok. Nah Jadi benar-benar. benar, karena memang apalagi memang misalnya amit-amitnya kesalahan itu ada misalnya pada ibunya, misalnya Mm-mm. beberapa pasien misalnya dengan obesitas dan PCOS, dokter. Jadi Oke PCOS oke. itu seperti sindroma Mm-mm. yang memang eh, pada akhirnya ibu itu tidak mengalami ovulasi. Jadi yang harusnya wanita normal Hmm. yang haid teratur itu ada masa suburnya, tapi pada pasien misalnya pada PCOS atau misalnya pada pasien yang ada endometriosis atau Endometriosis. adenomiosis, Mm. pasiennya setiap bulan sih haid, tapi belum tentu terjadi ovulasi. Maksudnya belum tentu terjadi ada momen subur pada wanita ini gitu. Masya Allah, subhanallah. Baik nih, sobat dokter, terutama suami, tolong ya, tolong. Ini ternyata bapak-bapak inilah yang menjadi tameng. Jadi kalau ada apa-apa terhadap istri, tolong tameng pertamanya adalah suami berarti ya. Jangan sampai Betul, kalau dok. misalkan ada bisikan dari kanan kiri, tolong jadi tameng. Jadi tolong beri penjelasan, edukasi kepada keluarganya, temannya bahwa ya tidak apa-apa. Siapa tahu emang belum rezeki aja ya dok ya. Seperti Benar. itu. Dan kalau memang sedang promil ya sudah kayak gitu ya. Jadi jangan 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 sampai bahkan jangan jadi suaminya sendiri yang menjadi menekan istrinya seperti itu ya dok ya. Betul, Oke, dok. baik Setuju. dokter. Penting sekali ini hari ini. Baik dok, pertanyaan berikutnya dokter. Apa saja kriteria ibu yang diperbolehkan untuk hamil dok? Kan siapa tahu tidak semua umur atau usia itu boleh untuk hamil dokter. Baik. Ya, karena juga angka kejadian kehamilan remaja makin ke sini makin banyak ya, dok ya. Jadi Hmm, dan juga makin mengkhawatirkan kita. Jadi sebenarnya Kemenkes sudah membuat suatu list memang wanita mana saja yang sebenarnya sehat atau bahkan diperbolehkan baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang wanita hamil. Dari yang pertama adalah dari usianya, dok. Jadi memang dari usia ini kita membatasi usia yang paling muda itu adalah 20 tahun dan hmm, sebaiknya sampai 35 tahun. Jadi pada wanita yang memang sudah terlalu tua di atas 35 karena berdasarkan penelitian juga sudah apabila hamil wanita di atas 35 ini juga cenderung ada komorbid, jadi ada penyakit yang lain hmm, atau angka kejadian kelainan kongenital yang cukup tinggi. Kemudian juga hmm, kalau misalnya terlalu muda, yang itu yang pertama kesiapan mental ibu belum, kemudian juga dari organ reproduksinya belum istilahnya belum matang seutuhnya gitu ya. Itu yang dari umur. Kemudian dari yang kedua jumlah anak. Jadi dari Kemenkes kita idealnya anak itu kurang dari tiga atau dua ya program keluarga berencana. KB Jadi itu ya dok cukup ya. dua saja. Kecuali memang kalau misalnya lebih dari apabila anak sudah cukup misalnya tiga maksimal ya sudah Hmm, ibu disarankan untuk memakai KB. Kemudian juga yang ketiga jarak kehamilan dok. Jadi jarak kehamilan ini sebenarnya ada gunanya untuk hmm, satu mempersiapkan kondisi ibunya, baik itu secara fisiknya, kemudian juga rahimnya pulih kembali, kemudian juga dari segi ke bayinya sendiri. Jadi kenapa jarak itu harus lebih dari 2 tahun? Karena kita agar si bayi ini mendapatkan penuh perhatian dari ibunya. ya. Jadi tidak hanya kasih sayang, namun juga nutrisi. Hmm, Karena juga dari awal 1.000 tahun kehidupan ya dok ya, seribu ya. tahun kehidupan itu kan kita nilainya dari sejak ibu hamil sampai kemudian 1.000 hari ke depan. Jadi harus dipastikan nih anak yang lahir harus sudah dapat ASI, kemudian juga empasi yang memang berkualitas dari ibu. Kemudian juga yang keempat, status gizi dok. Tentu ibu hamil yang dengan BMI normal yaitu 18,5 sampai 24,9 itu batas BMI normal dan juga apabila dia terlalu rendah maka ibu akan bisa jatuh ke kondisi kekurangan energi kronis atau KEK biasanya dibilangnya. Lalu Ya. kalau misalnya obesitas karena itu suatu kelainan metabolik itu juga berisiko untuk terjadinya angka kejadian diabetes pada ibu hamil dan juga hipertensi dalam kehamilan.
Kemudian juga yang kelima, pada ibu yang tentunya ibu yang sehat, yang tidak memiliki riwayat komorbid pada kehamilan sebelumnya. Jadi Mm-mm. memang pada ibu yang misalnya sudah kita pada waktu kehamilan sebelumnya dia sudah ada beberapa penyakit metabolik, dok, itu Mm-mm. sebaiknya kita em, treat dulu, diperbaiki dulu ibunya, baru boleh nanti akan hamil hamil lagi gitu dengan pengawasan dokter dan juga dokter obgyn. Itu dok, mungkin dari 5 kondisi tersebut yang menjadi em, parameter kesiapan dari segi kesehatan untuk ibu hamil. Wah, ini berarti penting sekali sebenarnya. Ternyata kriterianya itu tidak sedikit ya. Maksudnya banyak dan juga detail. Jadi kalau misalkan sobat dokter sekalian yang mau mengikuti program hamil, baiknya ya kalau udah dirasakan selama setahun belum punya anak, ya udah jangan jangan malu untuk datang ke dokter kandungan ya dok ya. Karena memang ini kita sobat dokter sekalian akan di-treat, akan dilayani dengan secara detail seperti itu ya, dari A sampai Z. Oke, Masya Allah. Nah, dok tadi ada bahas soal gizi, dok. Mengenai gizi ibu hamil sebenarnya ibu hamil, salah gizi selama promil, sebenarnya asupan gizi yang seimbang itu seperti apa, dok? Apakah ada makanan yang boleh atau ada yang tidak boleh dikonsumsi, dokter, selama promil? Baik, dokter. Jadi kalau misalnya untuk persiapan kehamilan sendiri, tergantung. Jadi tergantung dari BMI ibunya, dok, dari BMI. Mm-mm. Jadi sebenarnya prinsip kita adalah berupaya agar nih ibu hamil ini ada dalam kisaran body mass index atau BMI yang normal. Mm-mm. Nah, lalu dari Kemenkes pun, kalau misalnya memang masih terlalu rendah, underweight, maka kita support ibunya untuk menaikkan berat badannya ke berat badan ideal. Begitu juga kalau obesitas. Kalau misalnya ibunya lebih obesitas, maka kita support dulu untuk menurunkan berat badan terlebih dahulu, baru melaksanakan program hamil. Nah, Mm-mm. jadi kalau dari Kemenkes, Dokter Rian ada tuh kayak seperti gambar, jadi judulnya isi piringku. Sebenarnya Oh, iya, iya, untuk iya. mencapai itu ya kita harus capai dulu keseimbangan nutrisi seperti kita ya wanita normal biasa gitu ya. Jadi mulai dari misalnya contoh makanannya ya sekitar makan siang sekitar 700 kalori, dan kita mengusahakan, jadi dari yang diagram isi piringku itu, Dokter Ian, memang utamanya kita akan menekankan pada protein. Jadi Betul. pada protein, lalu juga tentu di dalam isi piringku itu terdapat karbohidrat. Jadi tidak dianjurkan kita skip karbohidrat ya, dok ya, Mm. meskipun dietnya ketat, jadi karbohidrat juga tetap dibutuhkan. Lalu protein, biasanya protein itu punya kisarannya 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Lalu juga selain protein, yaitu buah dan sayur untuk serat. Jadi itulah gizi seimbang. Jadi kalau misalnya dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, itu Iya. udah direvisi lagi begitu, dok. Nah, yang tadi BMI yang normal, yang memang kita tekankan harus dilaksanakan pada waktu program hamil itu ya sekitar 18,5 sampai kurang lebih 25 BMI-nya gitu. 18,5. Karena ini pentingnya kenapa? Karena apabila misalnya sudah hamil, tentu ini akan menjadi patokan nih bagi Mm-mm. pasien untuk, oh kalau misalnya ternyata obesitas, kenaikan berat badannya hanya boleh ternyata kurang lebih 6 kilo dari sejak awal kehamilan hingga nanti cukup bulan. Oh, Kalau jadi dari ternyata awal-awal hamil sampai dia mau melahirkan itu cuma boleh 6 kilo, dok, ya, untuk yang iya, obes ya, dok? betul, dok. Pada Hmm. pasien yang obesitas. Jadi kita tidak menganjurkan, pentingnya kita mengetahui si nutrisi sebelum hamil ini, yaitu nanti untuk plotting juga nih ke ibunya. Karena kalau misalnya pada BMI yang normal, ibu hamil bolehlah naik berat badannya sekitar 11 sampai 16 kilo. Mm-mm. Berarti kalau kita rata-ratakan mungkin setiap bulan itu naiknya sekitar 1 kilo atau 1,5 mungkin ya, Satu dokter setengah. Rian. Nah, Mm-mm. kalau pada ibu hamil yang terlalu kurus, misalnya nih pada kehamilan energi kronis, tentu kita harus catch up-nya lebih banyak. Ya. Jadi pada ibu ini kita memerlukan nutrisi yang memang harus bisa jadi 2 kali lipat nih gitu, dengan berbagai, takutnya ada komorbiditas pada janinnya, pada ibu yang kekurangan energi kronis begitu, dok. Oke, oke, oke. Jadi ya Dan tetap program oh, ini, baik. dok, sebaiknya Mm. emang kita lakukan minimal itu jarak antara mempersiapkan kehamilan dan dari kita mulai program itu Mm. sebaiknya 3 bulan, dok. Jadi 3 bulan itu kita
pantau tuh nutrisi ibu. Oh, Kemudian biasanya kita memberikan mikronutrien berupa asam folat pada ibu juga kita sudah mulai sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan oke gitu oke. dok. Jadi justru sebaiknya asam folat itu kita minum 3 bulan minimal dari sebelum kita wah akan mempersiapkan kehamilan gitu. Oke oke oke. Ini penting nih. Berarti sebelum promil bahkan 3 bulan sebelumnya itu juga harus dipantau dulu ya dok ya. Baru kita mulai programnya gitu dok ya. Iya betul dok, benar. Oke Jadi oke. kadang kan kita mungkin hamil itu ya hamil-hamil aja ya, tapi Iya. sesungguhnya 3 bulan sebelum itulah kita penting untuk ibaratnya kayak restart ulang tubuh kita. Kalau misalnya ibu ini Hmm. misalnya sudah hamil anak ketiga, lalu juga ternyata berat badannya obes atau overweight, ya kita turunkan dulu dan coba pola hidup sehat selama 3 bulan. Begitu juga ibunya harus dapat mikronutrien berupa asam folat gitu ya. Maka kita pantau nih, baru Mm, mm, mm. setelah itu ya udah boleh hamil kayak gitu. Oke oke oke. Masya Allah. Oke ini penting sekali ya. Masya Allah. Ini ilmu. Nanti video ini saya kasih ke istri juga nih dok. Benar. Karena kan ya saya insya Allah ya doakan saya juga mau rencana yang anak kedua dok. Insya Allah Alhamdulillah ini udah Oh ya, kan tadi semangat kan jarak Dokter jarak 2 tahun Rian. ya dok ya. Alhamdulillah usia anak Benar-benar. udah 2 tahun nih. Wah, udah bagus, udah berarti dari segi jarak udah oke tuh. Iya, insya Allah. Nah, ini masya Allah ini penting banget. Dok, tadi kan dulu tuh kan pas lima sempurna tuh kalau nggak salah sempurnanya susu ya dok ya. Nah, Iya bener dong. nah kalau sekarang ini apakah ada susu khusus untuk promil dok atau sebenarnya udah tidak efektif sama sekali dok untuk susu? Oh, susu ya dok ya. Jadi, nah ini susu tuh sepertinya pro kontra ya dok ya. Kalau Hmm, saya sendiri menganggap, kan kalau susu itu tergantung nih. Kalau susu hamil itu saya, kalau ke pasien sebenarnya tidak menyarankan. Karena kalau mm-mm. dokter lihat kandungannya, sebenarnya susu yang beredar itu cukup tinggi kadar gulanya dan Ah ya, karbohidratnya. ya 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 Gitu dok. ya. Jadi sebenarnya kalau kita dapat nutrien itu di real food, ya nggak apa-apa juga sih kita ambilnya ya dari real food. Misalnya kita butuh protein ya kita ambil dari protein hewani. Jadi susu sebenarnya tidak harus, tapi apabila memang ibu merasa wah kayaknya saya butuh nutrien lebih nih gitu. Misalnya pada ibu apa butuh lemak tinggi atau Mm-mm. misalnya butuh kenaikan berat badan yang cukup, berarti kita ya kita sarankan susu. Tapi tidak ada dokter susu yang harus minum susu ini Mm-mm. atau misalnya susu ini tidak. Jadi tetap prinsipnya ke gizi seimbang. Jadi Seimbang. kita mengatur kalau misalnya memang pasien sulit ya dok ya untuk mengatur seperti pengaturan basal metabolic rate, kemudian juga berapa nih harusnya saya untuk saya eh, mengatur pola diet yang baik mungkin butuh konsul ke dokter gizi juga dok untuk Mm-mm. diatur dan juga kita lihat lagi nih pola exercise pasiennya suka olahraga nggak gitu. Baik baik baik. Oke dokter. Berikutnya dokter, kalau untuk tadi sudah dijelaskan dokter tentang asam folat. Nah, selain asam folat, selain asam folat, apakah ada obat-obatan lain yang baiknya rutin dikonsumsi dokter untuk promil ini? Kalau untuk program hamil sebenarnya tidak harus yang lain mengikuti saja ya dokter Hmm. Yan, tapi Mm-mm. juga nah berdasarkan literatur yang sekarang kita juga menambahkan biasanya vitamin D dokter Yan Oh, ke vitamin D. asupan nutrisi ibu. Benar. Jadi memang vitamin D ini sangat banyak manfaatnya, terutama juga dalam proses pembentukan embrio, kemudian juga Hmm. bentuk bagaimana kekuatan sel sesudah diberikan vitamin D ini gitu. Jadi biasanya kalau untuk wanita, asupan vitamin D-nya sudah cukup 600 international unit, dok. Itu Mm-mm. udah cukup kita konsumsi setiap hari. Kalau Oke. misalnya dulu ya dok ya kita mungkin bisa dapat vitamin D dari berjemur gitu ya, dari Iya. sinar Mm. matahari. Nah Mm-mm. kalau misalnya sekarang mungkin di tengah kesibukan ibu dan ibu cenderung Betul. banyak di rumah, maka Betul. mikronutrien seperti vitamin D juga bisa dok kita tambahkan pada waktu program hamil. Baik. Nah, juga kalau misalnya pada wanita yang memang kecenderungan anemia, dok. Oh Jadi banyak iya. nih, dok, Iya, 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 kondisi iya, iya. anemia pada kehamilan. Maka Mm-mm. perlu nih kita screening nih basic hemoglobin ibu tuh berapa sih gitu. Sebenarnya kan terlihat secara cukup jelas ya, dok. Misalnya dari segi jika ibunya kurus, kemudian juga tampak pucat, lalu juga misalnya sehari-hari tidak terpapar dengan protein pada dietnya, maka mungkin ibu juga membutuhkan zat besi pada waktu program kehamilan, gitu dok. Oke, oke. Berarti ya tadi setidaknya ada
Dua ya, asam folat asam dan folat, juga vitamin D. vitamin Dan D. kita lihat keadaan, kalau ternyata emang butuh Fe ataupun Hmm, menambah zat besi, kita tambah ya dok ya. iya betul dok. Ya, zat Oh, besi juga penting. oke oke oke, Masya Allah. Nah dok, ini selama promil, baiknya berapa kali seorang ibu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan? Apakah ada pemeriksaan khusus untuk promil dok? Tadi sudah dokter sebutkan dok, tapi mungkin boleh ceritakan kembali tentang HSG tadi dokter. Oke, baik Misalnya dokter. salah satunya itu, atau mungkin ada pemeriksaan lainnya seperti itu dokter. Ya, kalau misalnya promil kita tadi bahas ke wanita yang memang belum pernah punya anak ya dok ya. Ya. Jadi yang pertama, jadi kan wanita ini sudah 1 tahun menjalani hubungan dengan suami tanpa pengaman, tapi tidak kunjung hamil. Tentu satu, kita harus evaluasi lagi lebih lanjut bagaimana profil pasiennya. Jadi Mm-mm. tentu pasiennya sangat disarankan untuk berkunjung ke dokter obgyn minimal. Nah, 1 kali pada pertemuan pertama Mm-mm. kita akan analisis dok. Jadi bagaimana nih pola siklus headnya dalam 2-3 bulan ke belakang? Apakah teratur? Lalu juga durasi pada waktu siklus headnya. Lalu juga apakah terdapat misalnya nyeri perut yang tidak biasa setiap Hmm. bulannya? Itu untuk kita mengetahui, oh jangan-jangan ada komorbid yang lain nih yang menjadi penyebab kelainan pada siklus head gitu. Ya. Nah, siklus head ini penting untuk mengetahui status wanita ini, apakah ia mengalami fase ovulasi setiap bulan atau terjadi disfungsi ovulasi. Hmm. Yang kedua, kita memeriksakan anatomi. Jadi yang anatomi yang bisa kita periksa dari ultrasonografi atau USG, biasanya kita lakukan pada hari ketiga Oh, hari siklus ketiga. head itu kita akan mengamati bentuk uterus atau rahim pasien, kemudian juga ovarium. Jadi di ovarium itu biasanya dokter akan menghitung jumlah folikel, dok. Jadi jumlah folikelnya nih cikal bakal yang akan nantinya bisa dibuahi nih berapa, berapa buah folikelnya, kemudian juga berapa ukurannya di hari ketiga. Nah, kemudian juga biasanya kalau misalnya ternyata normal, kita bisa mengulangi lagi melakukan USG transvaginal itu di hari ke-11 siklus, dok. Jadi siklus 11 siklus. ini kita ukur dari sejak pertama kali ibu berdarah, Mm-mm. pertama kali head. Jadi bagi wanita-wanita yang memang belum dikaruniai anak, ini harus pinter sendiri nih, catat punya diary Iya. menstruasi sendiri. Kapan saya headnya? Lalu head saya apakah terlalu dekat jaraknya atau terlalu jauh justru? Karena durasi siklus head yang sekarang ini normalnya biasanya jaraknya itu sekitar 24 sampai 38, Dokter Adri. Jadi Hmm. kalau misalnya lebih dari misalnya, aduh saya ternyata headnya cuma 2 bulan sekali. Berarti kan ada sesuatu nih gitu. Iya. Kemudian, nah di kunjungan yang kedua, itu berarti kunjungan yang kedua ke dokter Obgyn pada hari ke-11, itu biasanya kita akan melihat telur atau folikel yang matang, dokter Yan. Jadi Mm-mm. harusnya ada satu folikel yang dominan, yang siap untuk dibuahi. Biasanya di hari ke-11 tuh dia sudah mulai membesar gitu. Untuk apa? Karena nanti di hari ke-14 kita udah ajarkan ke pasiennya, Bu, di hari ke-14 kemungkinan ibu akan mengalami ovulasi atau masa subur. Rasa Jadi di hari subur. itulah ibu sudah boleh berhubungan sama suami gitu untuk memunculkan eh, se- kehamilan yang normal. Jadi eh, kita edukasi ke pasiennya, ibu nanti melakukannya di hari ke-14 ya gitu. Nah, kita udah mulai kecurigaan nih dokter Yan, kalau ternyata di hari ke-11 tidak ada satu telur pun yang tumbuh atau Mm-mm. tidak ada satu telur pun yang dominan, atau tidak ada satu folikel pun yang dominan, berarti kita udah curiga, oh berarti ini ada yang aneh gitu ya. Ini udah berarti ke checklist tuh satu masalah, mungkin Iya. ibunya berarti tidak akan ovulasi di hari ke-14 gitu. Mm-mm. Kemudian juga yang kedua, apabila memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, kita perlu tadi yang dokter yang bilang HSG, hysterosalpingografi. Jadi kondisi tuba itu apabila dia normal, dia tidak akan tampak dok di USG. Nah, Iya. beda nih kalau misalnya ternyata tubanya keisi air yang kita sebut dengan Iya, hidrosalping. terus solving. Ya, Mm-mm. kalau hidrosalping tuh kelihatan di ultrasonografi kayak bentuk sosis gitu. Jadi emang ada gambaran, oh berarti kemungkinan tuba yang terisi air itu kemungkinan besar ya infeksi. Jadi misalnya pasien ada pada posisi infeksi atau pelvic inflammatory disease yang cukup panjang dan tidak teratasi.
Hmm. Nah, mungkin untuk kalau misalnya jelas kalau sudah jelas dari USG memang terdapat hidrosalping, biasanya pasiennya kita rujuk lagi ke dokter fertilitas endokrinologi untuk misalnya dilakukan pengambilan cairannya secara laparoskopi, begitu dok. Oh, Masya Nah, kalau Allah. misalnya ternyata tidak terdeteksi dari USG, ya kita biasanya refer ibu untuk melakukan HSG atau hysterosalpingografi. Ini untuk melihat patensi tuba, dok. Jadi patensi tuba itu maksudnya apakah di salah satu tuba ibu di kanan dan kiri itu ada sumbatan atau tidak. Ya. Nah, ini kita harus bisa dengan rekan sejawat radiologi ya melakukannya. Jadi nanti akan masuk kontras, masuk ke vagina ibu, kemudian nanti kontrasnya akan masuk ke rahim, lalu nanti ke tuba. Nanti kelihatan, oh ternyata ada oklusi. Jadi seperti ada penyumbatan nih, ibu di kanan tubanya. Oh, sepertinya ada sumbatan di kiri. Maka itu juga akan menjadi dasar bahwa, Bu, ini seharusnya kita harus lakukan prosedur laparoskopi untuk pembukaan si oklusi tubanya itu. Masya Begitu, Allah. Dokter Yan. Jadi itu adalah salah satu step-stepnya. Jadi memang tidak harus juga nih seluruh ibu harus HSG. Tidak. Betul. Kalau misalnya kita sudah menemukan kelainan dari ultrasonografi transvaginal ya sudah kita langsung refer. Lalu ada beberapa kondisi dokter Yan memang yang harus kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi Hmm. beberapa ibu apabila kan kalau tadi dari USG dan HSG itu kita hanya melihat secara anatomi ya dok ya. Ya. Tapi kita juga perlu nih untuk mencari tahu apabila ternyata anatomi tidak ada kelainan, kita juga perlu melakukan pemeriksaan hormonal dok. Karena pasien yang terjadi fase anovulasi tadi dok, yang misalnya pasiennya tidak mengalami siklus itu, kita juga bisa curiga ada keterlibatan hormon di sana. Yang paling gampang biasanya kita akan periksa hormon FSH, kemudian FSC. hormon LH, dan estradiol. Nah, jadi nanti kita lihat apakah ada salah satu kekurangan yang menyebabkan si ibu jatuh pada kondisi disfungsi ovulasi. Pada ibu yang memang usianya sudah cukup tua, dok. Jadi misalnya kan kadang yang ke dokter objin tuh dia misalnya udah terlalu lewat, dok. Jadi golden periodnya udah lewat. Ya udah di atas 35 Misalnya, gitu ya, Dok ya? bener dok. Jadi Hmm. misalnya ibunya baru sadar untuk berobat, Hmm. misalnya udah usia 37, Hmm. 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 udah 38, misalnya udah kemana-mana dulu nih dok ceritanya kan udah ikhtiar kemana-mana baru Betul, betul. ke dokter objin ya dok ya. Nah di Ya. usia 40 biasanya kita ada tambahan lagi dok, satu hormon lagi yang harus kita periksa. Namanya AMH dok. Nah hormon AM. AMH ini anti Mullerian hormon ini gunanya untuk melihat cadangan folikel dok. Hmm. Jadi tentunya pada pasien yang kita bilangnya primitua ya dok ya, maksudnya yang udah cukup tua, tentu cadangan ovariumnya nggak akan sebagus ibu yang kurang dari 35 gitu. 35. Nah, Ya. ini juga dok yang kita harus edukasi nih ke pasien, gimana caranya agar pasien tuh nggak denial harus ke dokter. Jadi maksudnya jangan Betul. sampai kalau misalnya udah di atas 35, baru deh, oh ya udah deh dok, baru mau kepikiran nih, mau Baru. coba periksa organ reproduksinya, mau coba misalnya untuk induksi ovulasi, karena mungkin pasien-pasien kita nggak tahu dok. Mungkin kalau ke dokter objin tuh udah langsung kepikiran, ah ini mah pasti IVF gitu. Ah ini mah pasti diarahinnya ke inseminasi gitu. Hmm. Padahal sebenarnya kita program hamil itu mulai dari dasar banget bisa loh gitu. Misalnya pasien dengan PCOS, sudah jelas PCOS tegak dari ultrasonografi, maka kita approach ibunya pasti untuk, ya ibu perbaiki dulu pola hidup. Karena Ya. PCOS ini suatu sindroma. Jadi intinya suatu sindroma yang menyebabkan kadar androgen ibu tinggi, testosteron ibu tinggi. Coba perbaiki dulu. Kita tangani dulu obesitasnya, diturunin berat badannya. Kemudian juga diberikan beberapa terapi untuk induksi ovulasi. Siapa tahu ovulasinya bisa normal gitu, atau bisa Mm-mm. alami gitu ya, kalau kata orang bilang. Nah, jadi nggak harus melulu, wah ini mah harus IVF, Bu. Ini harus langsung inseminasi gitu. Tidak, karena pendekatan kita tentu sangat personal dan benar-benar berdasarkan kasus pasiennya. Nah, Oke. pada pasien yang memang sudah di atas 35 ini tentu angka keberhasilan hamilnya juga semakin kecil, Semakin dok. kecil. Gitu. Ya. Tuh, dok. Sedikit Itu dok mungkin tadi. dari. Hmm.
Oh, tadi sedikit dok, maaf dok, agak agak sedikit potong. Mungkin tadi ini kan kita kan eh sobat dokter mungkin ada sedikit kurang paham dok tentang tadi IVF ataupun inseminasi itu apa sih dok kalau boleh tahu dok? Oh ya, baik dokter. Jadi, jadi IVF itu yang disebut bayi tabung ya dok ya kalau sama Oh, orang bayi awam. tabung. Nah, sobat dokter Ada bayi tabung juga, ya, bayi tabung. iya benar. Hmm, Jadi kalau misalnya inseminasi, jadi itu suatu cara. Jadi memang dok kalau misalnya sudah levelan ke dokter obgyn yang subspesialis endokrinologi fertilitas, misalnya nih kita sudah berupaya untuk melakukan induksi alami ya dok ya. Jadi memang tahapannya tuh secara sederhana, pasien diminta induksi alami terlebih dahulu. Induksi alami gagal, maka kita coba induksi ovulasi. Jadi induksi ovulasi ini seperti diberikan suntik hormon dok pasiennya. Jadi hmm, si folikelnya misalnya kecil, itu disuntikan hormon agar ia diameternya cukup lebih untuk cukup besar. dibuahi sperma pada Hmm, waktu ovulasi. Itu yang namanya induksi ovulasi. Ternyata sudah gagal nih, gagal 2-3 kali induksi ovulasi, kita naik lagi ke inseminasi. Nah, betul. inseminasi ini adalah proses memasukkan sperma langsung ke dalam rahim ibu gitu. Oh, Jadi jadi biasanya langsung ya dok ya? benar dok. Jadi sperma suami dipilih yang terbaik oleh embriolog, kemudian juga dipilih oh dengan konsentrasi segini, kemudian juga jumlahnya segini, lalu juga sudah diatur sedemikian rupa. Jadi nanti seperti masuk squid panjang begitu, Dok. Jadi Ya, ibunya memang kita persiapkan pada waktu ovulasi, mulai tuh dilakukan inseminasi. Gitu. Jadi langsung dokter fertilitasnya melakukan tindakan inseminasi. Nah, kalau misalnya tadi bayi tabung, Dok. Nah, bayi tabung ini seperti ya kita melakukan pembuahan, memang pembuahannya terjadi di dalam tabung maksudnya ya. ya, Jadi folikel ibu yang terbaik diambil, kemudian juga sperma suami diambil beberapa, dan kalau misalnya sudah nanti akan melewati fase pembuahan, cikal bakal janinnya akan ditanamkan dok ke dalam rahim ibu. keren. Itu Oke, seperti itu kurang lebih untuk bayi tabung dok. baik, baik, baik. Itu. Mungkin berarti ini saya pasti dokter lebih paham lah. Berarti emang kebanyakan ibu-ibu itu takut berobat ke dokter objin tuh karena takutnya ke sana ya dok ya diarahinnya ya dok ya. Iya dok, jadi memang udah Oh, kan kalau misalnya secara eh, jaminan kesehatan semua prosedur fertilisasi itu tidak di cover BPJS dok. Jadi memang umum ya, gitu. ya, ya, ya. Dan ini tuh suatu seperti jadi IVF ini kan kalau atau misalnya masalah terkait program hamil yang seperti ini kan itu seperti kebutuhan tersier ya dok ya. Jadi Iya, memang eh, ibu dan ayah memang harus mempersiapkan secara finansial nih. betul. Dan juga mempersiapkan mentalnya bahwa bisa jadi gagal loh. Proses ini tuh cukup Iya, panjang dan juga sangat melibatkan keteraturan. Maksudnya keteraturannya tuh kepatuhan suami istri dan juga durasinya cukup lama dalam proses ini. Jadi kalau kalau misalnya nanti gagal ya ibu juga udah siap. Oh ternyata memang dokter sudah berusaha, Allah lah yang berkehendak gitu betul. dok. Jadi Setuju dok. Baik, itu baik. dok. Masya Banyak juga yang Allah. gagalnya, tapi ya mungkin pasangan-pasangan maksudnya kan kalau yang gagal, jadi ibaratnya kalau misalnya di bagian bedah plastik ya dok ya, jadi mungkin Mm-mm, lebih ke apa namanya kosmetik. Nah begitu juga dengan program ini gitu. Jadi ini mm-mm, adalah bentuk ikhtiar kita, maka betul. biasanya kalau rata-rata memang pasien itu secara finansial itu belum terlalu berani gitu ya untuk mengambil program ini dan juga mungkin orang awam udah berpikir ah ini nanti takutnya diarahkannya ke Ke sana. bayi tabung yang Iya, relatif mahal gitu. Padahal apabila ibunya mungkin pendekatannya bagus dan juga kita mulai programkan kita bisa mulai dari yang basic-basic dulu dok betul. gitu. Masya Allah, ini Alhamdulillah saya mengangkat topik ini benar-benar tercerahkan ya Sobat Dokter ya. Ternyata memang namanya program hamil itu tidak langsung ke sana. Bisa dari yang Betul simpel-simpel dok. dulu. Ternyata kalau tadi simpel, qadarullah berhasil ya Alhamdulillah gitu ya dok ya. Tidak harus sampai ke yang advance seperti itu ya dok. Iya betul dok. Ya Begitu juga pada Allah. beberapa pasien, dok, yang memang sering ya, dok ya. Jadi memang penyakit misalnya seperti endometriosis, dok. Endometriosis ditangani saja dulu endometriosisnya, misalnya
dilakukan misalnya apabila terjadi kista ovarium karena Mm-mm. endometriosis biasanya ya udah kita lakukan kita bujuk ibunya untuk lakukan laparoskopi dulu, diambil kistanya, lalu kemudian apabila sudah proses recovery-nya eh, sudah lewat gitu ya, maka kita pasti approach ibunya, ibu harus segera hamil ya, hamil normal. Dan Mm-mm. angka keberhasilan itu juga cukup tinggi dok. Jadi guru-guru saya juga selalu menekankan bahwa ya kita coba dulu terapinya nih, udah ketahuan nih patologisnya, misalnya ada adenomiosis. Jadi adenomiosis Adenomyosis. ini kayak suatu benjolan dok. Mm-mm. Dia mirip seperti miom, tapi kalau miom itu nggak bikin nyeri ya dok ya. Jadi Mm-mm. lebih ke tumor jinak yang membesar gitu ya. Tapi kalau misalnya pada adenomiosis ini dia terus-menerus nyeri. Jadi kita hilangkan dulu kondisi patologisnya, lalu sesudah itu kita minta ibunya untuk segera merencanakan Program kehamilan alami hamil. gitu. Mm-mm. Dan banyak juga kok yang berhasil Hmm. gitu. Tuh, udah jelas ya, clear ya, semua, masya Allah. Ini hari ini clear semua nih tentang program hamil. Semoga tidak ada lagi sobat dokter, ibu-ibu yang takut untuk ke dokter objin ya. Oke, dok tadi ini ada sedikit dibahas oleh dokter soal USG dok. Jadi tadi yang saya simpulkan USG itu di mens ketiga dan juga mens hari ke-11 ya dok ya. Iya dok, ya kayaknya hari ke-11 tuh ibunya kayak udah beres menstruasi tuh, beberapa hari beres menstruasi. Oh, setelah Mm-mm. beberapa hari selesai, habis itu yang hari 11 datang. Tapi itu dilakukannya USG itu cuman cukup sekali aja dok. Maksudnya dalam satu kali siklus haid itu sekali atau harus dilakukan beberapa kali lagi dok untuk dilakukan pemeriksaan USG dokter? Kalau misalnya sebenarnya cukup ya dok ya kalau misalnya untuk kita mengetahui em, induksi alami, sebenarnya Mm-mm. cukup 2 kali kita Cukup 2 kali. melakukan kunjungan USG. Yang pertama pada waktu kita visitasi dan juga dokternya biasanya kan akan anamnesis, Mm-mm. kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik dan USG transvaginal yang pertama. Nah kalau misalnya ternyata ditemukan folikelnya cukup bagus nih dok. Misalnya folikel yang dikatakan bagus itu pada di hari ketiga tampak nih misalnya yang di kanan ada sekitar 5 sampai 6 buah folikel, ukurannya sekian-sekian. Jadi pasti itu masih kecil-kecil dok. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian juga nanti yang di kiri ada berapa, nanti ibu kita pantau lagi. Biasanya ibu kita minta follow up datang di hari ke-11. Berarti kan sekitar 8 hari lah, 8 hari sesudah kunjungan yang pertama gitu. Ya. Bu, minggu depan datang lagi untuk kita nilai apakah ada folikel yang dominan. Nah, kalau misalnya ada folikel yang dominan, ya udah tinggal kita Masa support subur ibunya. tadi ya. Iya, bener dok. Nanti berhubungan ya Bu ya di hari ke-14. Oke, Nah, oke, kalau oke. misalnya ibunya ternyata sudah cukup baca-baca nih dok, atau misalnya kita udah kasih penjelasan, dok, saya maulah langsung dilakukan induksi ovulasi. Nah, induksi itu kita lakukan di hari ke-11 tadi tuh dok. Jadi Oke. kayak semacam dimasukkan obat hormon, Mm-mm. itu untuk mempercepat maturasi dan agar si satu folikel dominan itu dia memang membesar ya dok ya, sesuai ukuran yang bisa untuk dibuahi gitu. Dibuahi. Dan juga dari kunjungan yang pertama tadi dok, misalnya kalau ternyata pasiennya PCOS, Mm-mm. jadi PCOS itu gambaran gambaran ovariumnya dok seperti Mm-mm. anggur, jadi kecil-kecil dan banyak. Ya, Oke. jadi nanti dokter Objin akan menginfokan ke ibunya, Bu, kayaknya ini folikelnya terlalu banyak gitu. Mm-mm. Tapi saking banyaknya jadinya kecil-kecil semua. Nah, kemudian juga kita Oh. bisa lihat dok secara klinis, misalnya pada pasien-pasien PCOS itu gambaran pasiennya dia cenderung maskulin dok. Jadi udah tahu Oh. nih dokter Objin dari sekali lihat, oh misalnya ada tanda-tanda maskulin seperti oh banyak bulu di tangan, Ya. lalu juga misalnya ibunya itu obesitas gitu ya dok ya rata-rata memang pasien PCOS ini overweight dari segi berat Hmm. badannya gitu dok. Ya berarti ya tadi bisa kita kontrol dengan mengatur berat badan juga ya dok. Ya, itu yang utamanya dok dan Utamanya. berdasarkan guideline first line kita memang pertama atur berat badannya dulu. Usahakan Mm-mm. dulu pasien ada di berat badan yang normal gitu. Baru Siap. kita pikirkan obat-obat induksi Yang ovulasi lain. yang lain Ya, gitu. ya, ya. Tuh berarti ada yang simpel lah ya dok ya. Tidak begitu inilah, tidak begitu ribet sebenarnya yang untuk yang simpelnya ada kayak gitu. Oke, Iya. dok, selama promil dok, sebenarnya apakah ada aktivitas fisik yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dokter? Atau Oh, ya atau seperti hidup biasa aja gitu dok?
Kalau sama promil sebaiknya tidak ada pantangan ya dok ya Mm-mm. untuk kita Mm-mm. misalnya oh nggak boleh gini bu nggak boleh gini tapi kita pasti minta ibunya untuk exercise Oke. minimal 3 kali seminggu. Jadi promil yang baik Oh. adalah tidak hanya dari dietnya kita persiapkan tapi ibunya juga harus ada dalam kondisi yang fit dan bugar ya dok ya. Jadi Mm-mm. kita harus tidak hanya pendekatan dari dia tapi juga exercise ya minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu dong. Dua tiga Itu kali dalam seminggu. boleh baik itu kardio ataupun ibunya memilih muscle training juga nggak Mm-mm. apa-apa sih. Itu 2 sampai 3 kali seminggu dalam durasi berapa dok? Setengah jamnya cukup dok? Iya cukup dok, 30 sampai 45 menit sudah cukup sebenarnya. Oke, berarti catatan ya, jangan mager ibu-ibu sekalian ya. Bener, Jadi yang lagi bener mau dong. promir, tolong jangan mager. Ternyata ada anjuran untuk ada olahraga lah setidaknya 2 sampai 3 kali dalam seminggu, kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Oke. Betul dok. Nah, Apalagi dok. pada Oh, wanita yang ini ya dok ya, pada wanita yang di atas 30 tahun ya dok ya, itu saya sangat menganjurkan untuk terus aktif tuh. Karena kan Hmm, kita wanita itu kalau misalnya kita bilang ada masa berlakunya ya dok ya, memang benar. Karena kalau sudah di atas 30 tahun, semuanya terjadi penurunan dok. hmm, Penurunan hormon, kemudian juga dari segi penumpukan lemak, lebih cepat penumpukan lemaknya. Makanya itu harus iya. dilatih gitu. Selain kita menjaga diet, olahraga itu sangat dianjurkan karena Hmm, begitu 30 tahun risiko osteoporosis itu udah mulai dok. Jadi mulai memang muncul ya dok ya. karena kan Hmm, estrogen turun, iya, kalsium turun, semuanya turun. Jadi kita ya wayahna sih maksudnya memang harus ya dok ya iya. mengusahakan 2 sampai 3 kali dalam seminggu baik itu olahraga anaerob maupun anaerob itu. Baik, baik. Oke. Satu kata, semangat ibu-ibu. Oke, 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 Masya Allah. Dok, kalau selama promil baiknya, ini tadi sudah disebutkan dok, tapi kalau boleh tolong dijelaskan lebih detail dok. Selama promil baiknya seberapa sering hubungan suami istri dilakukan? Pas lagi masa subur, apakah H-1 masa subur, hari H, lalu habis itu H plus berapa masa subur dilakukan lagi seperti itu dok? Apakah ada waktu-waktu khususnya dokter? Oh iya, sebenarnya untuk suatu pasangan suami istri yang sehat ya dok ya, Ya, hubungan seksual yang baik itu idealnya memang 2 atau sampai 3 kali selama seminggu. dua Jadi sampai tiga mungkin kali memang selama eh, seminggu. bukan merupakan ya kalau kalau memang berhubungan atau misalnya untuk kemungkinan kita punya anak memang hanya di masa subur ya dok ya. Jadi di Mm-mm, luar itu memang tidak jika tidak ada masa subur ya tentu tidak akan jadi anak. mm-mm. Tapi kalau misalnya untuk suatu hubungan sehat suami istri 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 3 kali seminggu itu kita menyatakan bahwa oh oke ini adalah hubungan yang sehat begitu. Jadi kalau misalnya untuk harus sebelum atau sesudah, ya memang yang terbaiknya adalah berhubungan di waktu hari ke-14 dok. Jadi Hari waktu ke-14. betul dok. Jadi waktu yang memungkinkan Mm, ini bisa jadi ini adalah masa subur gitu. Atau biasanya kalau saya tarik mundur atau misalnya 2 hari maju, misalnya mulai dari hari 13, 14, 15 atau 12, 13, 14, 15, 16 itu merupakan masa subur ibu gitu. mm. Kemungkinan masa suburnya di sana. Nah, itu kita boleh tuh berikhtiar melakukannya di eh, hari-hari tersebut. Oke. Apabila memang ibu dan suami dalam kondisi yang fit, Mm. nah mungkin kita akan prioritaskan untuk berhubungan seksualnya di saat hari-hari itu, dok. Oke. Berarti yang paling diingat hari ke-14 itu hari emas. Jangan Betul, sampai dilupakan ya. betul, Oke, dok. Masya Allah. Dok, ini ini kita akan membahasnya soal tentang posisi dokter. Maksudnya apakah ada yang harus diperhatikan saat berhubungan suami istri? Apakah harus posisi harus seperti apa? Apakah misalkan setelah berhubungan lalu sang istri harus mengangkat kakinya biar spermanya tidak keluar seperti itu? Atau mungkin ada nggak dok yang berhubungan soal posisi seperti itu dokter? Kalau misalnya posisi sih tidak ya dokter Mm-mm. Yan, cuman mungkin harus di mungkin beberapa teknik. Jadi sebenarnya posisi rahim wanita itu ada yang antefleksi, jadi Hmm, dia lebih cenderung ke atas atau ada yang dia retrofleksi. berarti harus Nah, dari penting. USG dulu ya dok ya? Nah, benar dok. Jadi Mm-mm. pentingnya ibu melakukan screening, Mm-mm. minimal screening 1 kali pada waktu kunjungan itu adalah ya ibunya paham nih, oh ternyata misalnya saya retrofleksi. Nah, retrofleksi ini kan suatu ibaratnya kalau hidung ada yang mancung, ada yang kurang mancung. Nah, pada retrofleksi ini dia akan cenderung ke bawah dok. Jadi Mm-mm. mungkin pada yang
posisi rahim yang cenderung di bawah, mungkin nanti suami bisa lebih, oh misalnya diganjel sedikit bantal gitu ya. Oh, Tapi di bawahnya itu gitu ya, Dok ya? iya betul Ya. dok. Meskipun itu sebenarnya tidak bukan evidence medicine ya dok ya. Hmm, Maksudnya itu bentuk ikhtiar kita saja karena memang bisa jadi kalau pada yang ante angka keberhasilan hamilnya lebih tinggi gitu. Tapi tidak mutlak juga karena untuk sperma yang baik, jadi apabila memang sudah terjadi ejakulasi, sperma dengan motilitas yang baik ya dia pasti akan menuju ke rahim juga begitu betul. dok. Jadi pentingnya juga nih ke apa ya? Penting juga sebenarnya kesehatan suami. Ya. Jadi suami yang promil ini juga harus kita edukasi nih untuk tidak merokok sama sekali Hmm, atau hmm. misalnya Coba, menggunakan. coba, coba. Saya ulang, Dok. Saya ulang, Dok. Ini penting, Dok. Tidak merokok ya, Dok ya? Iya betul. Dan itu Oh, sangat susah dokter Yan. Jadi biasanya betul. saya pasti suami istri kunjungan Hmm. giliran ibunya dinasihatin kan ibunya ngerasa oh ya oke oke sampai dicatat sama ibu hamil. Tapi giliran suami kalau misalnya Pak tapi berhenti merokok ya, aduh dok tapi kalau nge-vape boleh nggak dok ya sama aja Iya, gitu. Jadi sampai oh iya Pak tapi dikurangin. Jadi maksudnya harus kerjasama nih. betul, Karena kan betul. tentu kita juga butuh sperma yang berkualitas ya dok ya. Kalau Mm-mm, misalnya memang rahimnya sudah kita kondisikan, tinggal spermanya nih gitu. betul. Sayang banget ya, Dok ya, kita udah usaha maksimal untuk si ibu, ternyata spermanya ternyata yang jadi masalah kualitas ataupun Bener kuantitasnya ya, dok. Dok. Oke, Rokok oke. dok itu benar-benar ini banget sih stres oksidatif ya. Apalagi misalnya kalau suami juga nggak misalnya ada kondisi-kondisi suami itu nggak tahu kalau ternyata dia bahkan punya varikokel atau Hmm, punya em, penyakit lain ya dok ya. Jadi memang butuh juga nih support dari suami. Ya bapak periksakan juga gitu. Jadi ya, misalnya kalau memang kita menemukan suatu kondisi kesalahan atau patologi pada istri tetap dok, kita tetap minta Bapak periksakan juga untuk sebelum melakukan ini analisis sperma dulu, lalu Bapak ke konsul misalnya ke dokter urologi terlebih dahulu untuk betul. menyatakan memang suami sehat begitu dok. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini semoga tercerahkan ya. Ternyata memang program hamil itu tidak sesimpel itu. Dan juga tidak hanya untuk istri, kembali diulang lagi oleh dokter dokter Arnova kembali menekankan bahwa sang suami juga harus treatment seperti itu. Nah, dok, ini pertanyaan terakhir, dokter. Ini bisa dibilang fakta atau mitos, dok? Apakah ada kiat-kiat khusus untuk menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dari kandungannya, dokter? Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta, fakta, dokter? Itu fakta dokter Adri. Oh, ada Dokter dok Yan. caranya, dok. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang terbaru ya, mungkin nanti Mm-mm. dokter yang bisa cari-cari lagi. Ternyata nutrisi itu mempengaruhi loh, mempengaruhi Hmm, untuk terjadinya jenis kelamin. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke basic, ada beberapa faktor ya yang memang mempengaruhi nantinya akan menjadi bayi perempuan dengan mm-mm. kromosom XX XX. atau XY laki-laki. Nah, pembawa atau faktor penentu jenis kelamin itu sebenarnya dibawa oleh sperma. Mm-mm. Karena sperma memiliki X dan Y, sedangkan Betul. wanita hanya memiliki X dan X. Nah, ada beberapa penelitian ya, dokter yang memang ini penelitiannya masih terbatas, tapi pada wanita, pada pasangan yang misalnya ingin memiliki anak perempuan, jadi berarti kan mengusahakan untuk yang lebih dominannya kromosom XX ya, dokter ya. Ya. Jadi biasanya pada program hamil kita menyarankan ibu untuk mengonsumsi beberapa mikronutrien yang memang terbukti nih eh, memunculkan angka keberhasilan untuk menghasilkan bayi perempuan yang lebih tinggi. Mm-mm. Misalnya pada inginnya anaknya perempuan dok gitu, maka ibunya harus disetting dok Mm-mm. selama 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan untuk ia diet rendah kalori dan ada pada fase diet yang seperti vegetarian. Jadi dia rendah Hmm. natrium Oke, gitu. oke, oke, oke. Jadi untuk rendah natrium ini biasanya eh, dilakukan penelitian ya pada wanita dengan yang sudah terbiasa diet rendah natrium, itu artinya rendah garam ya dok ya, jadi Mm-mm. cenderung dan juga dia kalau diamati tinggi magnesium dan kalsium dok. Jadi Hmm. rendah natrium tapi tinggi magnesium dan kalsium itu terbukti bahwa ada angka keberhasilan untuk mendapatkan bayi perempuan Bayi dengan kromosom perempuan. XX.
Begitu dok. Nah lalu gimana kalau dengan untuk inginnya saya anak laki-laki dok gitu. Mm, mm, Anak mm, laki-laki berarti kita lakukan sebaliknya, yaitu harus dia tinggi natrium dan juga Natrium. kalium. Mm, Jadi pada pasien, pada wanita yang memang ingin anak laki-laki ini biasanya justru dietnya tinggi kalori gitu ya dan cenderung makanannya juga daging-dagingan begitu ya. Kalau mm, mm. misalnya berdasarkan mitos, oh kalau misalnya ibu-ibu yang ingin anak perempuan biasanya makannya lebih ke yang apa sayur-sayuran begitu. Sayur-sayuran. Nah, memang ini sudah ada penelitiannya dok, memang membuktikan bahwa dari penelitian ini terdapat sekitar, jadi dilakukan penelitian dok, dan juga sebelum penelitian ini dinilai tuh kadar makro dan mikronutrien pada sampel-sampelnya. Dan memang membuktikan hasil yang muncul yaitu sekitar 81%, 50-80% itu menghasilkan bayi dengan kromosom XX pada wanita yang diet rendah kalori dan Mm, mm. tinggi tadi tinggi magnesium dan kalsium, dok, Maksimum dan kalsium. rendah natrium, artinya rendah Natrium. garam. Begitu, dokter. Wah, ini saya kirain awalnya mitos, dok. Ternyata hari ini saya tercerahkan. Berarti ini saya bisa jadi Betul, program dok. juga nih ya, nih. Dok, Oh, ini boleh, dok. setelah podcast saya izin curcol secara pribadi boleh ya, dok? Oh, boleh, dok. Karena saya pun juga melakukan ya, dok ya, karena saya Oke, juga oke, sedang oke. hamil nih sekarang dan juga saya memprogramkan seperti itu dan qadarullah nih pas kemarin USG Veto Maternal terakhir, oh perempuan ternyata. Nah, jadi memang tapi tetap ya, dok ya, kalau misalnya ini kan baru beberapa penelitian saja yang Betul. memunculkan. Nah, kalau misalnya ingin sebenarnya ingin pastinya ya bisa ya dok ya dengan tadi program bayi tabung. Biasanya kita Oh dokternya ya, atau embriolog akan memilih tuh, oh ini kromosom X dan kromosom Y. Jadi ada teknik khususnya untuk yang memang kemungkinan angka keberhasilannya lebih pasti daripada si gizi. Tapi gizi pun beberapa literatur sudah menyebutkan bahwa beberapa mikronutrien itu memicu keberhasilan untuk mendapatkan kromosom tertentu, baik, begitu dok. baik. Tapi tetap nanti kita setelah ikhtiar, ya tetap kita kembalikan ke Allah ya, dok ya. Untuk nantinya ya, Benar dok ya. dok. Betul, betul. Iya Ini dok, ikhtiar seperti ini. Wah, ini ilmu baru buat saya, dok. Oke, oke, oke. Alhamdulillah, amin. Ya, ataupun nanti ya advance-nya ya harus bayi tabung tadi ya, dok ya. Maksudnya kita pilih secara personal gitu ya, dok. betul dok. Oke, oke. Begitu Masya juga Allah. ini dok, Mm-mm. bukan posisi ya berarti ya, yang dibutuhkan itu adalah selain nutrien, tapi Mm-mm. juga waktu berhubungan dok. Oh, ada Itu lagi. juga Gimana, gimana, mempengaruhi gimana? betul. Jadi waktu berhubungan ini, kalau misalnya dipercaya, Mm-mm. memang untuk angka keberhasilan bayi laki-laki ya dok ya, Mm-mm. maka kita dianjurkan pasiennya untuk berhubungan sedekat mungkin dengan waktu ovulasi atau Oh, misalnya maksudnya pada pas waktu 14 ovulasinya itu. dok. Betul dok. Heeh. Gitu. Sedangkan kalau misalnya ingin bayi perempuan biasanya kita anjurkan ia lebih awal. Jadi misalnya melakukan terus-menerus yang tidak terlalu dekat dengan waktu ovulasi. Misalnya kalau Mhm. waktu ovulasinya di tanggal 14 berarti mungkin berhubungannya sekitar tanggal 12-13 gitu. Nah, itu Mhm. tuh rutin dilakukan. Nah, program ini sebenarnya rutin kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan ya dok ya pada Ya, waktu program hamil itu. Gitu. Begitu juga dengan pengkondisian mikronutrien tadi dok. baik, Gitu. baik, baik. Itu dok izin dok, ini maaf dok, agak tambahan ini dari saya pribadi dok. Itu kalau misalkan berhubungan, misalkan dari tanggal dua hari tanggal tanggal 12 berhubungan, tanggal 13-nya berhubungan lagi nggak apa dok? Atau harus ada jeda? Iya, Nggak apa ya dok ya berarti ya nggak dok ya? apa-apa. Oke, Betul, dok. siap, 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 siap. Karena emang rencana saya sih pengennya juga perempuan dok untuk saat ini, biar ada pasangan dok. Yang pertama laki-laki. Oh Betul, dokter dok. Arnova sedang hamil ya? Iya, benar. Saya Masya lagi hamil. Allah, selamat Sekarang udah masuk loh. 6,5 bulan nih, dok. Masya Allah. Nah ya, sahabat dokter, mari kita doakan dokter Arnova semoga lancar ya. Ini kandungannya ya. Thank you. Amin. Baik. Tidak terasa ini kita udah, ini kalau dilanjutkan bisa sampai besok dok. Baik, Alhamdulillah untuk pembahasan tentang program hamil ini sudah selesai. Semoga ilmu yang sudah dokter Arnova sampaikan menjadi amal jariah untuk dokter dan juga bermanfaat untuk Amin. kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik dok, sebelum ditutup mungkin ada sedikit closing statement dari dokter atau kesimpulan dok untuk pembahasan kita pada hari ini dokter. Baik, terima kasih, dokter Rian. Jadi, untuk pembahasan program hamil ini sebenarnya seru ya, dok ya, karena Cah, dia menjadi bahasan terutama untuk memang wanita yang belum dikaruniai anak. Nah, mungkin sedikit pesan saja, dok, bagi peserta
sobat arah dokter ya, sobat dokter Sobat ya dok, dokter, sobat sobat dokter. dokter. Ya, jadi kita mungkin sebagai dokter atau mungkin misalnya yang menonton tenaga kesehatan, bidan, perawat, bahwa memang pada pasien yang belum pernah punya anak atau kita sebut dengan infertilitas primer ini, bagaimana kita cara menyampaikan dan mempersiapkan agar pasien pertama tidak takut untuk berobat terlebih dahulu. Jadi kita tentu harus mengetahui nih masalahnya ada di mana, kemudian apakah ada dari pihak suami ataupun juga dari pihak perempuannya. Kemudian juga Oke. yang kedua, bagi ibu yang memang sudah punya anak, lalu juga ingin merencanakan kehamilan, tentu ini juga sangat bermanfaat gitu ya dok. Karena tidak hanya, jadi agar hamil itu tidak menjadi hamil saja gitu. Karena kita Betul. kan mempersiapkan kondisi yang mana misalnya pada waktu yang pertama ibu belum tahu ilmu dan lain-lain. Nah, di kehamilan kedua kita bisa nih mempersiapkan agar kehamilannya lebih proper. Misalnya pada waktu yang pertama di seksio sesarea gitu. Dengan kita merencanakan program kehamilan, mungkin masih bisa ada tempat atau keberhasilan untuk kita melakukan vaginal birth after cesarean section gitu. Ya, Dan juga yang ketiga adalah nutrisi, dok. Jadi memang seiring perkembangan ilmu kedokteran, bahwa nutrisi itu memang sangat berperan penting, dok. Baik itu mulai dari kesiapan program hamil, sampai bahkan tadi yang sepertinya sepele ya, dok ya, seperti menentukan jenis kelamin pun, ya, mulai dari perubahan epigenetik, kemudian juga dari mikro makronutrien itu juga berdasarkan literatur sudah terbukti loh bahwa itu bisa kita usahakan begitu, dok. Dan kita kembalikan lagi bahwa hamil itu adalah anugerah ya dok ya, ya, titipan. Dan mungkin memang tidak semua orang Allah titipkan juga ke kita. Jadi betul. kita kembalikan lagi, kita sudah berusaha dan juga untuk hasilnya tentu Allah atau Tuhan yang menentukan begitu dok. Baik, Masya Allah. Intinya ikhtiar dan doa ya dok ya. Selalu Betul dok. dilakukan ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ini pembahasannya sangat seru dan sudah kita di penghujung dari podcast hari ini. Titipan dari saya untuk Dokter Arnova. Semoga Dokter Arnova tidak kapok ya dok menjadi pemateri ya dok ya. Nanti kalau saya kontak lagi ya dok untuk jadi pemateri arah dokter boleh ya dok. Oh siap dok. Ini seru sekali nih, Masya Allah. Maaf. Nah, untuk sobat dokter sekalian yang mau bertanya ke Dokter Arnova, boleh ya dok ya? Oh mangga mangga. Nah, jadi Silakan nanti dok. 5 penanya tercepat pertama di kolom komentar YouTube akan saya sampaikan pertanyaan ke Dokter Arnova. Nanti jawabannya akan saya sampaikan kembali di kolom komentar YouTube. Seperti itu. Baik, Ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup untuk podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari saudara sekalian. Dari Dokter Arnova juga terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast Arah Dokter berikutnya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Terima Yan. kasih, Dokter Arnova.